من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku, anak-anakku kelas 3? Pawab harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada hari ini. Takbir Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pelajaran fikih. Dan ini adalah pertemuan terakhir. Nah, dan besoknya kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke, Pawab harap kalian tetap semangat ya. Kita next. Baik, pertemuan kali ini masih tentang bab kedua yaitu tentang pelajaran salat, jama' dan kasar. Silakan bukunya dibuka. Baik, sekarang materi kita yaitu tentang sholat jamak qasar. Jadi ini adalah dua sholat yang digabungkan ya. Kalau kemarin ada namanya sholat jamak dan ada namanya sholat qasar. Sekarang digabung sholatnya yaitu sholat jamak qasar namanya. Sholat jamak qasar berasal dari kata jamak dan qasar. Jamak berarti berkumpul dan qasar berarti ringkas. Jadi, sholat jamak qasar adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat dan diringkas jumlah rakaatnya pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Jadi ini adalah sholat yang menggabungkan dan diringkas bahasanya. Kalau kemarin sholat jamak adalah sholat yang digabungkan waktunya antara zuhur dan asar dikerjakan dalam satu waktu. Sekarang digabungkan juga sholatnya dalam satu waktu akan tetapi rakaatnya diringkas. Oke? Sholat yang boleh dijama dan dikosor hanya sholat zuhur dan asar. Setelahnya maghrib dan isya tidak boleh dikosor sholat maghribnya. Jadi yang boleh dikosor hanya sholat zuhur dan asar. Jadi sholat jamak qasar adalah dua sholat fardu yang digabungkan dan diringkas. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan dalam waktu dan rakaatnya diringkas. Sholat zuhur yang awalnya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat asar. Jadi sholat jamak qasar adalah sholat yang menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dan diringkas rakaatnya. Oke, sampai sini Pawab harap kalian paham ya. Kita next. Pelaksanaan sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar dapat dilaksanakan pada waktu sholat jamak takdim atau jamak takhir. Jadi boleh di awal atau di akhir. Boleh di waktu sholat zuhur atau di waktu sholat asar. Masing-masing rakaatnya adalah 2. Jadi masing-masing rakaatnya adalah 2. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Adapun pelaksanaannya dipisah masing-masing 2 rakaat. Misalnya, Ilma pergi ke Solo. Dari Jakarta Ilma menggunakan bus. Bus berangkat jam 07 WIB dan sampai di Solo jam 5. Waktu tersebut sudah masuk waktu sholat asar sehingga cara melaksanakan sholatnya adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu ilmu melaksanakan sholat asar, niat jamak qasar 2 rakaat, kemudian niat sholat zuhur dengan jamak tahir dan qasar 2 rakaat. Jadi
Salat asar dikerjakan terlebih dahulu, kemudian setelah itu salat zuhur dikerjakan. Boleh juga salat zuhur dikerjakan lebih dahulu, kemudian baru salat asar. Jadi hampir sama kayak salat jamak takdim atau jamak takhir ya. Tapi di sini yang bedanya adalah rokaatnya diringkas, dipendekin. Oke, kita baik. Kita masuk tata cara salat jamak qashar. Seperti salat yang lainnya, salat salat jamak qashar dimulai dengan berniat. Niatnya adalah menjamak qashar salat zuhur dengan jamak takdim. Artinya, salat asar dilakukan pada waktu zuhur. Jadi, salat zuhur dan salat asar dilakukan pada waktu zuhur. Jadi dijamak waktunya ke waktu zuhur, digabung. Bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasaran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala, yang artinya saya niat salat fardu zuhur 2 rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala. Oke, niatnya seperti itu ya. Yang selanjutnya, ketika niat langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sholat zuhur 2 rakaat saja. Setelah 2 rakaat langsung salam. Setelah salam tidak boleh berzikir atau berdoa dulu, harus langsung berdiri dan melakukan sholat yang kedua, yaitu berdiri dan niat sholat yang kedua, yaitu sholat asar dengan niat usolli fardhul ashri rak'ataini qasaran majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala, yang artinya saya niat salat fardu asar 2 rakaat digabungkan dengan salat zuhur dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala. Setelah berniat langsung takbiratul ihram dan salat asar 2 rakaat dan salam. Jadi seperti itu ya. Jadi tata cara salat jamak qashar itu salat dulu salat zuhur 2 rakaat, setelah salat zuhur 2 rakaat langsung salat asar 2 rakaat ya. Diselingi dengan niat masing-masing niat. Oke, kita next. Ini terakhir hikmah salat jamak dan qashar. Adapun hikmah salat jamak dan qashar yaitu sebagai berikut. A. Memudahkan umat Islam untuk salat dimanapun berada. Jadi hikmahnya yang pertama adalah memudahkan setiap umat Islam untuk salat dimanapun berada. Jadi dimanapun kita mau kemana kita harus salat. B. Bukti bahwa agama Islam selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Jadi agama Islam itu agama yang memudahkan. Contohnya ketika kita ingin berpergian, kita bisa melakukan sholat jamak atau qashar. C. Keringanan yang ada dalam agama Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat, apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Jadi keringanan yang ada di dalam agama Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat, apalagi diabaikan. Jadi Islam memberikan keringanan kepada umat Islam seperti sholat ya, untuk agar sholat itu dilaksanakan, bukan bisa ditinggalkan seperti itu saja. Yang selanjutnya, keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut rukhsah. Jadi semua keringanan yang telah diberikan Allah dalam beribadah itu disebut rukhsah. Ini nanti keluar dalam ujian. Oke, kita next.
Baik, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata Pak Wahab yang salah, yang tidak menyenangkan, Pak Wahab minta maaf dan Pak Wahab doakan semoga apa yang Pak Wahab ajarkan bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kalian, dan semoga cita-cita kalian tercapai dan terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Wahab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.